Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita kembali belajar tentang pendidikan agama Islam. Kali ini kita berada di bab 3, khususnya tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Adapun submateri yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah memahami makna kejujuran bersama saya sendiri Ahmad Taufik SPDI selaku peserta Latsar CPNS 2021. Secara bahasa, kata jujur atau benar identik dengan kata as-sidqu yang lawan katanya adalah al-kadzibu yang berarti berbohong. Padanan ini diadopsi dari kalimat bahasa Arab. Sedangkan orang yang jujur atau yang benar disebut dengan as-shadiq. Adapun secara istilah kata jujur dapat kita lihat beberapa definisi berikut ini. Di antaranya yang pertama adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Kemudian yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Kemudian yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Berikutnya, kata jujur dapat kita temukan dalam Al-Quran maupun hadis. Misalkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Selanjutnya dalam hadis riwayat Imam Muslim dapat kita ketemukan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur karena sesungguhnya kejujuran dapat mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan dapat mengantarkan pada surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya seorang filosof Muslim yaitu Al-Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau kejujuran menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jujur dalam niat. Jujur dalam niat adalah melakukan segala sesuatu dilandasi motivasi hanya karena Allah dan senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai sebuah amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat ditentukan oleh niat atau motivasi seseorang. Kemudian yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan yaitu bertindak atau berbuat sesuai dengan peraturan yang mengikat dirinya, khususnya sesuai dengan ajaran Islam yang telah menjadi dasar kejujuran hati dan lisannya. Berikut ini beberapa potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berbuat curang. Yang biasa terjadi pada kita adalah mencontek pada saat ada tugas atau ujian. Kemudian yang berikutnya adalah terlambat datang ke sekolah dengan berbagai alasan, karena hal itu termasuk korupsi waktu. Kemudian berikutnya adalah menebar berita bohong atau hoax. Mudah membagikan berita tanpa diklarifikasi atau tabayun terlebih dahulu. Selain itu, akhir-akhir ini banyak sekali channel YouTube yang hanya berburu viewers dan subscriber sehingga pemilihan headline pada konten yang dimuat mengandung stimulus yang sangat tinggi. Terkadang tak peduli apakah itu adu domba ataupun propaganda. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah manusia panutan dalam kejujuran. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Nabi Muhammad adalah orang yang jujur dalam berniaga atau berdagang.
Salah satu dari buah kejujuran Nabi Muhammad SAW adalah saat usianya baru menginjak 25 tahun, Nabi telah menjadi seorang pebisnis yang sukses. Tak kurang dari 18 kali beliau melakukan ekspedisi dagang di rute dalam dan luar Hijaz. Alhasil Muhammad muda dapat memulai rumah tangga dengan lebih mapan. Kemudian saat menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, mas kawin yang beliau bawa sebanyak 20 ekor unta dan 12,4 ons emas murni. Mas kawin itu terbilang sangat besar bahkan untuk ukuran zaman sekarang ini. Baiklah, alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.